Menkes, ini yang ingin saya tanyakan ada di benak banyak orang. Walaupun mungkin masih kontroversial untuk hari-hari ini, sudah banyak yang menanyakan apakah pemerintah punya planning, punya perencanaan untuk melakukan suntikan ketiga untuk masyarakat, Pak. Tentunya bukan sekarang. Saat ini memang masih baru 28% masyarakat Indonesia yang sudah tervaksinasi, masih jauh dari ideal ya. Tetapi planningnya bagaimana, Pak? Karena kalau kita lihat, Sinovac sendiri sudah mengakui bahwa vaksinnya butuh di booster setelah 6 bulan, Pak. Artinya masyarakat kita, khusus lansia, yang divaksin di bulan Februari Maret dalam beberapa waktu dekat ini menjadi rentan mungkin karena kekebalannya sudah menurun akibat vaksinnya sudah lebih dari 6 bulan. Jadi apakah sudah ada perencanaan? Tentunya bagi kami, kita berharap ada percepatan vaksinasi, Pak, supaya mempercepat, meningkatkan jumlah yang tervaksin, sehingga kalau kita buka suntik ketiga ya memang sudah mayoritas tervaksin gitu ya. Tetapi planningnya seperti apa? Amerika misalnya kan sudah membuat sudah menyetujui adanya suntik ketiga setelah 8 bulan gitu. Jadi kalau kita seperti apa? Tadi teman-teman Bapak Ibu anggota juga banyak yang berbicara soal herd immunity. Dokter dari ID ya juga sudah bicara herd immunity. Kalau kita lihat beberapa peneliti hari ini, termasuk peneliti yang menemukan AstraZeneca, dengan lugas mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mencapai herd immunity, Pak. Apalagi dengan adanya mutasi-mutasi seperti varian Delta yang baru saja menyerang kita di gelombang kedua kemarin ini. Nah, saya ingin tanggapan lah dari Bapak Ibu yang apalagi dari ini, dari Asosiasi Dinas Kesehatan, tanggapannya seperti apa? Ya, karena ya kalau kita mau jujur, kita tidak perlu lagi bicara herd immunity. Yang kita butuhkan adalah herd protection. Ya, jadi vaksinasi itu untuk mencegah orang sakit parah, mencegah kematian, dan ini terbukti kan, dan mencegah agar sistem kesehatan nasional kita tidak lumpuh gitu. Jadi kalau kita mau jujur ya udah, nggak usah lagi kita bicara herd immunity, ya karena sepertinya tidak akan pernah tercapai. Apalagi efikasi beberapa vaksin masih diragukan gitu ya. Jadi itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak Ketua, pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati. Saya akan menjawab mulai dari yang ujung dulu, Pak Ketua, Bapak pimpinan. Yang pertama, kami sekarang setiap kali meeting bisa sehari sekali atau paling telat 3 hari sekali dengan selalu mengajak profesor-profesor epidemiolog dari UI, itu Pak Pandu Riono, Pak Iwan, kemudian profesor dari UGM, Profesor Hari, dan dari Universitas Erlangga, yaitu Profesor Windu. Masukan dari mereka dengan kondisi efikasi vaksin-vaksin yang paling tinggi seperti Pfizer dan Moderna, yang terhadap Delta efikasinya sudah turun dari 90-an ke level 60-70-an. Dan juga dengan kenyataan bahwa varian Delta yang baru ini replication rate-nya jauh lebih tinggi dari Wuhan, bisa sampai 5 kali 8 kali. Berdasarkan keilmuannya mereka, 3 profesor di 3 perguruan tinggi berbeda ini, mereka sudah sampaikan bahwa herd immunity itu tidak mungkin tercapai. Jadi kalau kita mau vaksin pun harus vaksinnya lebih dari itu dengan efikasi yang ada sekarang dengan varian Delta. Dan untuk informasi Bapak Ibu juga, varian ini sekarang sudah keluar yang Lambda. Ya, walaupun baru keluar di Amerika Selatan, kenaikannya juga sudah cukup tinggi, ada di 30 negara di Asia Tenggara, baru teridentifikasi di Filipina. Jadi mungkin at the end of the day, kenyataannya bahwa yaitu tadi, ini sama seperti polio, sama seperti penyakit cacar, tidak mungkin kita bisa hapuskan. Kita harus memang hidup bersama dengan virus ini untuk waktu yang cukup lama. Sekarang bagaimana dengan kombinasi protokol kesehatan yang baik, dengan vaksinasi yang mungkin bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, dengan kebiasaan hidup kita yang sehat, kemudian nanti ada perkembangan di sisi therapeutic side, di sisi obat-obatannya, kita bisa mengurangi risiko kematiannya atau fatalitasnya, karena sebenarnya juga tidak terlampau tinggi
kalau dibandingkan dengan seperti HIV/AIDS ya, atau juga dibandingkan dengan MERS ya, virus-virus corona yang sebelumnya. Jadi mungkin itu ya untuk menjawab pertanyaan mengenai herd immunity. Ini adalah masukan dari 3 profesor di guru besar di UI, di UGM, dan juga di Universitas Airlangga. Yang namanya tadi saya sudah sampaikan, bisa di-refer langsung ke yang bersangkutan. Kemudian kedua mengenai rencana suntik ketiga. Memang suntik ketiga ini secara klinikal memang terbukti melindungi dan baik. Memang isunya kenapa WHO tidak menganjurkan bukan karena masalah klinikal, tapi karena masalah etikalnya. Karena baru sampai saat ini baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung yang bisa mendapatkan akses untuk suntik pertama, dan mungkin sekitar 30 juta yang mendapatkan akses suntik kedua. Dengan jumlah vaksin yang masih terbatas, mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan ke teman-teman kita yang even belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama. Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat, kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga. Diskusi juga dengan Bapak Presiden sudah diputuskan oleh beliau bahwa yang ke depan yang akan dibayari negara kemungkinan besar hanya PBI saja. Sedangkan yang lainnya kalau toh biaya juga tidak terlalu mahal akan dimasukkan ke skema yang umum ya, bisa beli langsung dari diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS ya, sehingga dengan demikian harga suntikannya kan mungkin bisa berapa, $7 atau $8 gitu satu kali suntik, itu bisa, atau sekitar nggak sampai 100.000 ya, atau 100.000, sekitar 100 ribuan itu bisa langsung dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan menurut pendapat saya kita akan juga buka secara terbuka vaksin-vaksin yang masuk sehingga rakyat yang ingin mendapatkan booster bisa memilih ya, yang memiliki uang mau menyuntik 100.000 atau 140.000 bisa memilih, sedangkan yang memang PBI kita bisa lakukan subsidinya lewat BPJS. Mungkin itu pertanyaannya Pak